Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya, meskipun hari ini cuacanya sangat sangat apa? Hujan, tapi kalian tetap semangat. Kalau dipikir-pikir lebih baik tiduran ya. Iya, Bu. Dengan cuaca yang enak untuk tidur ya. Nah, sebelumnya seperti biasa sebelum pembelajaran langsung kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Nah. Sebelum kita belajar, melihat dulu. Doa dimulai. Semoga pembelajaran hari ini bermakna buat kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Yang tidak hadir atau hadir semua ya? Hadir semua, baik. Bagus ya, kalian itu sangat bersemangat. Ibu suka ya, meskipun di bawah guyuran hujan. Nanti tadi datangnya ke sini bajunya ada yang basah-basah, kemudian ada yang terpleset di tangga juga ya tadi ya. Ayo, sebelumnya setelah Ibu sebelum pembelajaran ke selanjutnya, Ibu akan perkenalkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Ada? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Hari ini kalian harus mampu menentukan unsur-unsur teks berita dan membuat kesimpulan dari berita yang didengar atau dibaca. Nanti Ibu akan tayangkan dulu ya contoh video beritanya. Kemudian kita analisis sama-sama yang mana itu unsur-unsurnya. Sebelum menyampai ke tujuan pembelajarannya itu, merinci hal yang penting dalam berita yang ditayangkan. Kemudian menemukan unsur-unsur teks berita dalam tayangan. Kemudian menganalisis. Nah, lanjut. Dan didengar. Sebelum Ibu kita mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita, Ibu akan melakukan pertanyaan dulu untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang unsur berita dan cara menyimpulkan berita. Boleh ditulis di sini, nanti setelah selesai ditempel di depan ya, satu orang satu. Siapkan alat tulisnya ya. Siapkan alat tulisnya. Siapkan diri kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Jelas ya. Ibu tayangkan dulu ya videonya.
Meredith. Tapi terlihat kan gambarnya ya? Oke, begini saja kita analisis saja dari video yang meskipun tidak ada suaranya ya. Coba, sudah selesai belum? Belum. Kita tonton saja sampai selesai ya. Ini kebetulan tidak bunyi mikrofonnya. Tapi boleh kalau dari sini itu bisa. Kita analisis sama-sama ya. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan dari tayangan video yang tadi Ibu tampilkan? Oke, kapan banjir itu terjadi? Bagus. Ada lagi? Oke, bagaimana banjir itu bisa terjadi? Di mana banjir itu terjadi? Ada lagi? Sebelumnya kan Ibu sudah memberitahukan pertemuan sebelumnya ya, bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas unsur-unsur teks berita dan cara menyimpulnya. Tentunya kan kalian sudah baca-baca dulu ya, baca-baca dulu baik itu di internet ataupun di buku-buku referensi kalian. Nah tadi bagus ada yang menyebutkan, boleh kalau bertanya, kalau ditampilkan tayangan seperti ini, ada yang bertanya begini, kapan ya itu terjadi atau banjir itu terjadi? Ada lagi yang bertanya, bagaimana bisa terjadi banjir seperti ini? Ini kan banjirnya sangat wah ya. Di judulnya juga ini kalau di internet judulnya pakai ngeri ya, ngeri. Itu kan biasanya kalau kita buat sebuah judul itu harus apa? Meminat daya tarik, memotivasi daya tarik pembaca atau penonton. Bagus. Ada lagi tadi yang bilang apa? Di mana kejadiannya? Ada kapan? Ada apa lagi? Oke, ada yang bertanya kapan? Ada yang bertanya di mana ya? Yang paling saya itu ya. Oh, bagaimana? Kemudian ada yang di mana? Cukup segitu? Ada lagi yang mau dikomentari dari tayangan video ini? Ada lagi yang mau dikomentari? Cukup. Apa yang menyebabkan banjir itu terjadi? Hampir mirip dengan tadi ya. Ada apa yang menyebabkan, kemudian dengan bagaimana? Hampir mirip tidak pertanyaannya? Nah oke, sebelum kita menganalisis unsurnya, nah Ibu kan sudah melihat tayangan dari sini ya. Silakan ini di teks di kertas ini kalian tuangkan kira-kira apa saja sih unsur menurut kalian ini, tanpa Ibu beritahu dulu ya, apa saja yang termasuk unsur-unsur teks berita. Kemudian silakan tuangkan di sini. Nanti kalau sudah selesai bisa ditempel di depan. Lihat nanti ketika berjalannya ya, agar tidak menginjak kabel. Laki-laki kurang bersemangat ya. Kenapa? Cumut aja. Ayo laki-laki semangat dong. Nanti Ibu kasih ini tepuk semangat ya, biar nanti semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu ya? Ini udah bagus, mulai dari datangnya kan tadi udah ini, meskipun hujan mengguyur sekitaran daerah kita, tetapi kalian tetap saja datang dengan semangat. Ayo yang sudah silakan ditempel di depan saja. Diberi nama dong, diberi nama biar nanti Ibu mudah untuk mengelompokkan kalian. Apa? Oh belum. Bilang Bu belum, kelompok yang ini belum. Maaf kalian bukan anak ini. Ya.
Silahkan ditempel saja, jangan nggak usah malu-malu. Ditempel saja di sana, diberjajarkan di sini ya. Tempel di sini aja. Sudah, Adi, silakan. Pakai nama ya, pakai nama, harus pakai nama. Nanti bukan mengelompokkan kaliannya itu pakai dari nama-nama ya, jangan ada tulisan. Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada yang menulisnya di mana banjir itu terjadi, apa yang menyebabkan banjir itu terjadi. Oke. 1. Ibu akan pisahkan nanti kalian akan berkelompok menurut orang dunia. Nanti untuk pembagian kelompoknya nanti ibu di ini ya. Nah untuk selanjutnya, bagus ini kalian sudah tahu ada yang beberapa orang, meskipun ada beberapa orang yang belum tahu ya apa itu yang termasuk unsur-unsur teks berita. Kita lihat di sini. Nah, unsur-unsur teks berita. Kita akan menginjak ke materi pembelajaran. Kalian simak, nanti kan ada proses yang harus kita lewati ya. Yang harus kita lewati saat nanti akan bekerja kelompok. Dari mana Bu? Ini materinya ini ya. Unsur-unsur teks berita. Apa saja yang termasuk unsur-unsur teks berita? Dalam setiap berita yang disampaikan ada 6 unsur yang harus kalian pahami dalam sebuah teks berita. Yang biasanya itu kalau lebih kerennya unsurnya itu yang itu 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya lebih singkatnya kalian itu agar lebih mudah kalian menghafalnya dipanggil. Biasanya kita menyebutnya adik Simba. Ada ya di depannya. Adik Simba itu terdiri dari A-nya apa? Ya. Tapi ada yang bertanya sesuai dengan yang ini tidak? Ada. Berarti kalian sudah memahami ya, minimal tahu apa itu, apa unsur apa, di mana, kapan. Meskipun ada yang belum ke sini ya, ke siapa, kemudian ke mengapa. Nah, yang pertama ada unsur apa atau what. What itu kan kalau itu diambilnya tadi yang 5W 1H. 5W berarti W-nya itu ada 5. What, when, who, why, dan how. How itu bagaimana. Kita ambil dari ini dulu, bahasa Indonesiana dulu ya, bahasanya dulu. Apa? Sebuah berita dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi unsur apa. Berisi pertanyaan mengenai apa yang terjadi. Tadi tidak ada yang bertanya apa yang terjadi di video itu, apa yang terjadi. Ada yang bertanya tadi? Belum ya. Nanti ini unsur yang pertama itu apa dulu ya? Apa yang terjadi di berita tersebut? Yang diberitakan itu apa? Yang terjadi otomatis jawabannya apa?
yang. Boleh seperti itu. Ini unsur apa itu digunakan untuk menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Setelah unsur apa, ada apa lagi? Yang kedua, unsurnya itu di mana? Ade, adi, adi, adi. Bahasa Inggrisnya where. Selain unsur apa, suatu berita juga harus memenuhi unsur di mana yang menyebutkan tempat peristiwa itu terjadi. Bisa dibuat contoh untuk pertanyaannya di mana peristiwa itu terjadi. Kalau yang tadi apa? Kalau kita buat pertanyaannya seperti apa? Yang apa? Yang tadi yang apa? Yang apa? Yang apa? Bukan yang ini. Apa yang terjadi? Kalau ini di mana peristiwa itu terjadi? Atau bisa kita simpulkan kalau tadi kan videonya tentang banjir. Jadi pertanyaannya gimana? Ya, jadi nama peristiwanya bisa diganti dengan sesuai dengan apa yang kita lihat. Di mana banjir itu terjadi. Kemudian yang unsur yang selanjutnya. Kalau dari urutan adik Simba, adik Kak, urutan yang ketiga. Kapan? When? When berarti kalau menyebutkan kapan itu akan berurusan dengan waktu. Waktu itu bisa iya, minggu yang lalu. Waktu bukan? Jangan kita berfokusnya Senin 32 November 2023. Jangan terpaku ke situ. Minggu yang lalu atau 2 hari yang lalu itu juga kan masuk ke unsur waktu atau unsur kapan ya. Nanti dapat dipahami untuk sampai sini. Nah, ini ada contoh pertanyaannya. Misal, kapan peristiwa itu terjadi? Ini bisa diganti juga dengan yang tadi. Kapan banjir itu terjadi? Nah, bagus. Tadi ada yang sudah menuangkan kapan ya. Kapan banjir itu terjadi? Yang selanjutnya, kira-kira setelah Adika apa? Kalau dari Simba, siapa? Lanjut. Betul atau tidak? Betul. Siapa ya? Siapa? Atau ada yang bilangnya ya. Kalau berbahasa Inggris ada yang ada yang sebetulnya apa yang lebih pasti? Ya. Puisi kalau dalam bahasa Inggris ya. Sebuah berita juga harus memenuhi unsur siapa. Berarti kalau siapa itu ada pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau peristiwa yang diberitakan. Misalnya pertanyaannya bisa dengan siapa pelaku orang pada peristiwa. Pelaku siapa pelaku atau bukan pelaku orang ya. Siapa pelaku atau orang pada peristiwa tersebut. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Mungkin dia lebih jelasnya dengan menggunakan kalimat siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian yang ke-5, adik Sim. Jangan dulu sampai kan lupa. Ini baru kan PM ya. Mengapa? Why? Why itu mengapa ya? Penyebab atau alasan peristiwa terjadi tentu menjadi tanda tanya bagi para pembaca berita. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan menimbulkan dampak berupa rasa ingin tahu masyarakat terkait hal itu. Biasanya dengan pertanyaannya seperti apa? Kalau yang dikaitkan dengan video yang tadi coba kalimatnya. Mengapa kalau menjadi tempat? Otomatis kalau kembali ke mengapa itu pasti ada konjungsi kausal tes itu apa? Ada sebab, jangan ini ya, jangan bisik-bisik, langsung saja. Sebab ya, pasti ada sebabnya. Kalau ada mengapa sebab. Mengapa hari ini turun hujan? Sebab sudah ditakdirkan. Kita kan tidak tahu kalau untuk urusan hujan itu kan sudah kodratnya. Mengapa hari ini Panji sakit? Bisa. Tidak, untuk Panji hari ini datang semangat ya. Meskipun hari kemarin dia tidak hadir di sekolah dengan alasan izin ya. Mengapa itu tadi contohnya seperti kalimatnya apa? Mengapa?
Berarti ini membutuhkan alasan. Ya, yang terakhir. Rangkaian peristiwa yang merupakan hal penting yang harus kita membaca karena itu kita harus melihat unsur bagaimana digunakan untuk memperjelas prosesnya, caranya, bagaimana bisa terjadi banjir tersebut. Berarti apa? Sama ini kaitannya dengan yang mengapa banyak yang kalian itu terkecoh akan jawaban ketika menuangkan bagaimana gitu ya. Nanti harus lebih selektif lagi ya. Kalau mengapa itu ke lebih alasan. Kalau bagaimana itu ke proses, cara, perbuatan, tanggapan atau penilaian berkaitan dengan terjadinya banjir yang diberitakan. Oke, paham sampai di sini? Nanti kan untuk pembelajaran selanjutnya itu tidak akan lagi membahas yang ini, tidak akan lagi menerangkan, oh yang unsur itu yang ini, yang ini. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Lanjut. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur teks berita, kemudian kalian itu akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan teks berita. Untuk apa mau menyimpulkan teks berita? Sebentar. Ibu ingin tanya dulu, berita itu penting tidak buat kalian? Penting. Apa coba? Oke. Haruskah kita tahu apa yang terjadi di luar sana? Harus. Kenapa? Kalau berpengaruh sama kita. Oke, kalau berpengaruh misalnya ada tuh kecelakaan, contoh ya kecelakaan itu terjadi. Kenapa itu bisa bertabrakan motornya? Nanti pembelajarannya untuk kita agar lebih hati-hati agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh si korban. Ya, itu pembelajaran juga untuk kita. Kalian itu harus lebih respect yang gercep. Kalau dalam bahasa sekarang itu ya gerak cepat dalam media itu lihat berita-berita apa saja. Apalagi sekarang itu banyak berita-berita yang hoax ya, dari internet itu yang blog itu. Dalam menyimpulkan berita, apa saja yang harus kita lakukan dalam menyimpulkan berita? Satu, membaca secara keseluruhan. Jadi tadi kita sudah menyaksikan. Bisa itu kalau bentuknya tayangan berarti dilihat, dirasa tidak? Tidak ikut ya pasalnya, tidak ikut. Kemudian kalau beritanya dibentuk koran, cukup berarti indra mata saja ya? Betul tidak? Kemudian kalau beritanya dari orang lain, contohnya kami kemarin dari Cikapong Mas ya, pulang sini bawa berita ke teman-temannya bahwa di depan saya itu ada orang gila misalnya. Itu kan berita juga ya, diberitakan. Berarti orang yang audiensnya mendengarkan ya. Yang kedua, setelah membaca dan mendengar, kemudian apa? Harus diingat nanti ya, mencatat isi-isi pokok yang didapatkan dengan memperhatikan yang tadi adiksimba. Nanti kalian harus pahami yang tadi yang unsur adiksimba itu. Yang ketiga, menyusun pokok-pokok isi berita dan menjadi kalimat berita. Kemudian menulis berdasarkan pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk sebuah paragraf. Jadi nanti itu kalian di LKPD itu akan ada membahas, mencari, menentukan unsur teks berita, kemudian di bawahnya akan menyimpulkan. Dapat dipahami. Ada yang masih gimana gitu dengan materi yang disampaikan. Sudah paham tadi? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke proses berikutnya. Kita akan buat kelompok. Ibu berikan ini ya untuk kelompoknya. Silakan untuk nama-nama kelompoknya yang ibu suruh berkumpul sesuai dengan kelompoknya, bukan berkumpul ya.
Beda satu kelompok itu kelompok satu. Aisyah, Panggi, Erpri, Dinda dan Agni Pep. Yang selanjutnya Hermi, Nurul, Rasti, Aziz dan Siti kalau tidak salah ini soalnya ketahuan ini tulisannya punya Siti kalau tidak salah ya. Ibu masih tahu ini tulisan Siti ya. Dara ini kelompok ini ya. Kelompok berikutnya Agnia, Repi Anjani, Cewa, Naila dan Fajarina. Dara, Rudi, Emrehan dan Cindy Septiani. Oke, lanjut. Buat ngomong seperti itu lanjut ya. Gerak cepat, cepat. Untuk pedanya, dan yang kedua silakan di belakang saja. Tinggal di ini kan. Ya, sini yuk. Tidak usah bawa kursi. Nanti kursinya kasih ke bawah nanti ada berbeda, yang ini berbeda ya. Yang ini apa? Beritanya tentang apa? Baca dulu. Yang ini tentang apa? Tahu? Tahu tidak? Tahu? Yang ini apa ini? Sama berarti ini Palestina. Ini korbannya di Palestina. Yang ini apa yang ini? Sama Palestina. Yang ini juga sama. Berarti dua kelompok yang silakan nanti di belakangnya. Kenapa ini menghilang? Ayo langsung kerjakan yang di belakangnya. Nih ada bagiannya ya. Baca dulu teksnya, kemudian di belakangnya cari unsurnya, kemudian buat simpulan berdasarkan tadi apa yang harus dikerjakan saat kita akan menyimpulkan. Ibu tanyakan lagi di sini. Ini kalau unsur-unsur ibu kira sudah paham ya? Nanti ini untuk langkah-langkah yang bagian terakhir. Jadi di RKPD-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 beserta kesimpulan di bawahnya. Silakan buat dalam sebuah kelompok. Nanti kalau sudah selesai, satu orang ya, jangan dua orang ya ke depannya ya. Yang mempresentasikannya satu orang. Berarti yang tidak membuat tulisannya boleh depan mempresentasikan. Ini Vanessa. Dibacanya agak nyaring juga, nggak apa-apa. Kayak ini kayak takut ya, nggak usah takut dan malu.
baca aja. Buat Ari nama anggota kelompoknya silakan buat. Kemudian di belakangnya baru diisi dan di ini di KKD-nya langsung diisi ya. Ini Ain silakan. Kalau mau mempresentasikan, berarti kelompok yang lain menanggapi hasil dari kelompok yang sedang berpresentasi. Kenapa dibaca dulu dah? Bisa dibuka ya? Bisa dibuka ininya untuk mempermudah kalian dalam membaca. Misalnya ini mau siapa dulu baca yang ini? Boleh dibuka. Boleh dibuka ceritanya, boleh dibuka. Sesuaikan dengan apa yang kalian pahami tadi. Sengaja ibu beri nomor-nomor di bawah ininya ya. Di bawah lampiran yang terakhir itu ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Kan unsur adik sifat itu ada berapa? 6. Itu kan 6 ya. 6. Kemudian di bawahnya ada simpulannya. Dan jadi untuk bagian dari simpulannya berarti di bawahnya. Silakan temukan dulu yang 1, 2, 3, 4, 5-nya. Udah kan ada ya tadi yang sudah bisa ini di sini. Bagus. Herni apa siapa, gimana, kapan, mengapa, bagaimana, menurut. Ini ada yang hanya menyebutkan kapan jadi, ada yang ini sudah ke unsur-unsurnya ya. Bagus, kalau ini punya Cindy sudah berbentuk dalam bahasa Inggris. Mungkin Cindy selalu belajar menggunakan bahasa Inggris ya. Masih ada lagi ini ya, hati-hati dalam menulis ya. Tidak ada unsur 2 kali atau unsur 2x. Ada ya yang masih menulis unsur 2x atau YG. Apa itu YG? Kalau mau tidak sekolah kalian ini ke guru itu mau WA-nya apa? Kirim WA-nya P. Apa itu P? Biasakan dengan menggunakan bahasa yang santun. Assalamualaikum ibu, saya hari ini tidak mengikuti sekolah karena sakit. Bu, saya besok mau izin, mau sakit. Boleh. Jadi hati-hati dalam menulis ya. Tidak ada unsur 2x. Kalau di IPA itu ada unsur kalori apa gitu. Menggunakan unsur-unsur apa molekul ya dan sebagainya ada. O2 dan CO2 itu kan di atasnya 2. Kalau di bahasa Indonesia tidak ada unsur 2x di atas. Ya, atau apa biasanya kalian? Di mana 2 kali? Gimana caranya? Di mana 2 kali? Kalau bacanya begitu ya? Di mana 2 kali? Karena maksudnya itu di mana-mana. Tapi ditulisnya di mana 2x atau di mana 2 kali. Susah ini bacaannya, pekerjaannya. Kan sudah kelas. Ayo, ada yang sudah? Belum? Sampai mana? Ada yang mau bertanya? Silakan sambil berdiskusi nih. Jangan harus sambil berdiskusi dengan temannya. Waktunya ibu kasih waktu ya sampai jam. Jam 9 ya. Terlalu lama. 15 menit lagi. Yuk. Kan tadi sudah tadi paham ya apa, di mana. Tinggal kalian itu menuangkan dari teks berita yang dibaca. Beritanya kan berbeda dengan yang tadi. Waktu bukan 5/1 itu 5 sekarang ya di berita itu 5/1 tanggal 5 bulan 1. Oh, itu aja repot. Ingat waktu itu apa?
Jadi kalian temukan unsurnya, tulis unsurnya, kemudian analisis dari teksnya, tuliskan apa yang terjadi. Oh, kecelakaan kereta api misalnya kalau yang itu. Kalau yang ini 100 selama 100 hari pemboman di Palestina apa? Sebanyak 145 masjid yang hancur. Tidak dibaca ya? Baca? Baca dong. Beda ya. Kalau tadi itu, kalau kalian itu lebih gercep ke tayangan ya. Kalau tayangan itu akan lebih berbeda dengan ini. Dengan yang dibaca. Nah, makanya ini ibu ambil referensinya akan membaca. Kalian itu agar lebih membaca. Ada lagi yang ini. Ini sayangnya beritanya tanpa suara. Ayo, sudah? Ada yang sudah? Wah, bagus nih, kelompok ini kayaknya yang paling duluan selesai. Nanti nih presentasinya sesuai dengan kelompok yang pertama selesai dulu ya. Satu mau diundi? Terakhir. Kalau apa bisa terakhir. Tapi kalau pulang lebih duluan pulangnya mau lebih duluan. Apa? Ya, kalau untuk bagaimana? Urutan. Jadi proses terjadinya, bukan ke alasannya ya. Kalau ke alasan itu tadi yang apa? Yang kenapa? Hadir? Sudah? Buat bersama kelompoknya. Ini sudah hampir selesai. Sudah selesai ke-6. Belum diisi semua. Baru mencari unsurnya, belum ke teksnya. Apa yang terjadi? Oke. Jangan keliru ya dengan mengapa dengan bagaimana. Apa? Boleh. Kalau tidak cukup, Bu, boleh di belakang, boleh. Di bawah juga masih banyak. Untuk apa? Untuk yang ini. Yang ini di sini juga bisa. Nah, boleh, sobek, boleh. Ada yang bagian tentang panelis ya, kemudian ada yang bagian nanti mempresentasikan. Silakan bertanya dengan teman-teman yang lain. Atau Bu, saya mau nanya ke kelompok yang lain, boleh. Sudah? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Itu kembalikan ke menyimpulkan. Nanti takutnya lupa ya untuk nah ini. Jadi dia dalam menyimpulkan berita itu harus dilihat langkah-langkahnya apa saja yang harus kita kerjakan saat menyimpulkan teks berita. Menurut Naila sendiri, kira-kira orang yang terjadi di Israel dan Palestina itu membutuhkan apa? Dan yang jelas ini kan bukan melebihkan makanan dan untuk bercocok tanam ya. Kira-kira apa? Boleh. Yang kalian yang jelas yang di Palestina
di sana bukan hanya masjid yang dipelajari, bukan hanya masjid ya. Sudah bukan lagi memikirkan agama lagi. Nah, angkat boleh, silakan. Itu kan berdasarkan kelompok kalian ya. Mulai, kalau yang kelompok ini sudah selesai. Belum, tapi tidak bertanya ya. Malu bertanya sesat di awas. Itu peribahasa yang melekat dan sering terjadi. Ya. Siapa yang mengalaminya? Awas, lebih ke orang ya. Siapa yang terjadi? Siapa yang terjadi? Tadi kan sudah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Siapa yang mengalaminya? Belum, yang ini sudah. Lihat. Oh, kayaknya ini di kelompok yang ini sudah selesai, kelompok yang ini juga sama. Boleh, tapi kan kalau beritanya tidak terfokus ke manusia, misalnya beritanya tentang monyet yang terjerumus ke apa, atau monyet yang ditembak oleh para pemburu misalnya, itu kan fokusnya ke bukan orang, tapi pelaku ya. Fokusnya ingat siapa itu, ada pelaku ada orang. Orang itu kan fokusnya ke manusia. Kalau pelaku bisa saja bukan manusia. Kalau dia antara kan iya korban. Oh, maksudnya termasuk ke siapa ya? Iya. Masuk ke siapa, maksudnya masuk ke unsur siapa ya. Siapa yang mengalami tabrakan tersebut, misalnya beberapa masinis, beberapa orang masinis dan beberapa orang luka-luka yang ada di gerbong kapal api tersebut. Itu lebih ke siapa? Nanti kalian bingung ya untuk yang bagian siapa? Kenapa tadi tidak bertanya? Siapa itu? Ada pelaku atau orang. Jadi kalau orang itu manusia. Kalau pelaku bisa saja yang diberitakannya kan kalau bukan manusia itu masuknya ke pelaku. Ada yang sudah selesai? Ayo selesai 2 menit lagi. Ya nanti presentasinya semuanya ke depan. Satu orang saja ya. Dalam berpresentasi satu orang saja. Ini sampai ke mana? Bagaimana itu ke proses ya, kronologi proses terjadinya apa ini? Jadi jangan ke mengapa. Jadi jangan fokus ke mengapa ya. Jangan fokus ke mengapa. Nah ini contoh begini. Yang mana ini? Mana? Apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Israel. Apa yang tadi dibaca dia? Kemudian kapan? Nah, oke. Mulai sejak ya. Kalau kenapa? Lalu gaji itu kan dimulai dari tanggal 20 Jadi sejak 7 Oktober 2020. Yang terakhir apa? Tadi kan ibu sudah soal, tinggal memasukkan nanti setelah itu buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya bisa diambil dari apa ya? Iya. Mengapa itu menandakan bahwa kita itu
senjata yang ada di Palestina dan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Bagaimana mereka meluncurkan dengan apa? Itu kan proses. Tidak ke lebih ke bagaimana? Tidak ke mengapa. Tidak ke mengapa. Selesai ya? Biasanya kan di sini. Ayo, selesai ya. Waktunya habis. Ayo. Kita lakukan langkah berikutnya. Ayo. Kayaknya kelompoknya yang sudah ya. Atau tidak ya, seperti yang masih apa? Selesai ya? Sudah belum? Iya, ini kan barisan terdepan, berarti paling depan ke depannya ini, paling duluan ke depannya maksudnya ini. Dari kesempatan ini dia kalian tidak percaya dengan apa? Ya, tapi kalau tidak percaya lagi mereka. Ya, nggak apa-apa ya. Selesai? Ayolah, habis nih waktunya. Ayo. Masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Yang kelompok yang mana yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya? Atau 1, 2, 3, 4, 5? Oh, maunya yang itu 5 berarti ibu ambil dari 5 dulu nanti. Oke, berarti yang 0 dulu. Yang sudah habis selesai mana? Ini yang selesai. Kok mengulang? Jangan cuma bengong dong. Berapa lagi? Tinggal membuat kesimpulan ya? Ya, sini biasanya yang lebih ini dalam kesimpulan. Ibu tahu mau apa sih? Iya, kita tahu. Sudah? Yang bagaimana baru satu lagi, yang ini satu lagi, yang ini selesai. Woi, bagus. Yang ini selesai, yang ini apa? Selesai. Bagus, aktif mas. Langsung satu lagi ya, bagus. Yang ini. Oke. Sebisa kita. Kemarin soalnya kemarin itu partisipannya yang juga sekarang namanya yang penting perlihat yang penting nanti klik di nama kita aja ya. Selesai. Apa lagi? Tinggal kesimpulan. Ini sesuai dengan apa ya? Ini bukan pemain sepak bola yang harus di replay.
begini, tentukan dalam satu kelompok itu siapa yang mau ke depan. Nanti kalau ada yang bertanya, jangan takut Panji itu aja yang membacakan. Nanti kalau ada yang bertanya, berarti yang menjawab kelompoknya, bukan Panji, ya. Karena ini hasil diskusi kelompok, bukan hasil di Panji. Itu Panji yang bertanya. Yang ini, apa Panji? Ada, yuk. Ibu persilakan kelompok Dea dulu ke depan. Karena Dea sudah siap kayaknya ini. Sini ya. Silakan yang lain menanggapi, bisa memberikan saran atau bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya nanti akan membangun diskusi untuk kelompoknya. Masih ada ini, masih ada diskusi. Ayo, ya. Ibu sudah persilakan loh. Oke, ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Unsur-unsur teks berita apa yang terjadi? Hai, baca dulu, bukan baca dulu. Sebutkan dulu teks beritanya apa. Nanti kita bisa memahami ya. Teks berita yang saya, nah gitu ya. Teks berita yang Saya analisis, yaitu judulnya apa? Sebutkan judulnya. Yuk. teks berita yang saya analisis yaitu kecelakaan kereta api di Bandung tanggal 22 Kalengan. Nah, maju. Apa yang terjadi? Kecelakaan kereta api di Bandung. Di mana peristiwa itu terjadi? Di stasiun Bogor dan Cicalengka, Jawa Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Jumat tanggal 7. Rabu yang 1 pagi. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 6.03 WIB. Siapa yang mengalami peristiwa? Penumpang Katulampa dan penumpang komuter. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena belum diketahui di mana dua kereta di dua jalur kereta api berbeda dapat bertemu di titik dan jalur yang sama. Bagaimana urutan peristiwa itu? Karena tabrakan tersebut terjadi ketika Katulampa sedang menjalani perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Bandung bertabrakan dengan kereta api lokal Bandung Raya yang sedang dalam perjalanan dari Cicalengka ke Cicalengka. Kesimpulannya, kecelakaan tersebut telah terjadi karena dua kereta api yang bertemu di jalur yang sama dan hilangnya komunikasi antara majelis pengendara. Tepuk tangan dulu lah. Ya, lebih semangat. Coba. Ibu beri waktu ya untuk yang mau sekedar memberikan tanggapan, sekedar memberikan komentar, atau ada hal-hal yang kurang tepat misalnya dalam menentukan unsurnya. Kata Vanessa, kita apa? Terbuka ya untuk kritik dan saran. Bu Eca tadi udah bilang seperti itu. Yuk, ada yang kurang atau pas atau apa? Atau mau memberikan tanggapan? Ya? Oh, Rudi mah bilang pas aja Bu biar tidak ribet. Ada lagi kelompok pasti tidak mau menanggapi? Biasanya kelompok yang paling menanggapi, yuk, yang ini. Oh, sudah bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan dulu. Nah, itu ya, ada unsurnya, semua lengkap. Apa di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana kemudian dibuat kesimpulannya. Ayo lanjut yang lain. Itu wehla mangga. Yo, siapa? Yang ini dulu katanya. Kata ini dulu. Yang ini yang sudah selesai. Kalau ini belum selesai. Oh, Aji sudah selesai. Siap. Ayo. Ini aja dulu. Ini dulu. Sekali. Sama. Pada 100 hari. Selama 100 hari. Itu kalau kami menganalisis berita ini ketika ke depan berita yang kami analisis yaitu 145 masjid di Gaza hancur total sepanjang 100 hari serangan Israel. Nah begitu. Jadi sebutkan dulu judulnya. Nanti kan kita tahu apa yang di analisisnya. Teks beritanya yang menjadi analisisnya apa? Yuk, mau siapa? Mau Sarah atau mau Naila?
Iya, Bu. Yuk, biar nanti selesai. Ayo. Ayo, yuk Naila dulu. Kelompok Naila, sebentar. Nanti setelah Naila, kelompok Naila Silvi ya. Setelah Naila, Naila Silvi. Yuk, mau Naila atau Dea? Uci. Mau Sela ya? Yuk. Tinggal kita cairkan, bukan membuat. Nanti ini siapa yang tebal? Betul Pandi? Oke, yuk. Silakan cermati hasil presentasi kelompok, hasil diskusinya ya. Hasil diskusi kelompok yang kedua. Yuk, silakan tepuk tangan dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami ingin menganalisis berita yang berjudul Masjid di Gaza hancur total sepanjang 100 hari serangan Israel. Apa yang terjadi? Ratusan tempat ibadah di jalur Gaza Palestina menjadi target utama pesawat tempur di Israel. Di mana peristiwa itu terjadi? Di jalur Gaza Palestina. Kapan peristiwa itu terjadi? 7 Oktober 2023. Siapa yang mengalami peristiwa itu terjadi? Warga Palestina. Mengapa peristiwa itu terjadi? Pejabat Israel secara konsisten berusaha mengaitkan konflik Israel dengan Palestina dengan agama hingga menggunakan simbol-simbol dan teks agama untuk mengusir serta merampas hak asasi dasar mereka, warga Palestina, dari tanah mereka. Bagaimana kronologinya? Euronews Monitor juga mengatakan serangan berulang kali yang dilakukan Israel terhadap tempat-tempat ibadah di Gaza. Kerusakan tersebut juga mencakup Masjid Ahmed Yasin dan Masjid Al-Husaina di Gaza, Masjid Muslim Salim Abu Zubair Lailat, dan Masjid Khalid bin Al-Walid di Khan Yunis. 3 gereja bersejarah juga mengalami kerusakan. Kesimpulan dari teks berita: ratusan tempat ibadah di jalur Gaza Palestina menjadi target pengeboman pasukan Israel dan menewaskan sedikitnya 18 orang dalam 1 hari. Serangan Israel telah menewaskan 1 dari setiap 100 warga Palestina di Gaza dan melukai setidaknya 2 dari setiap 100 warga Palestina. Ada yang mau sekedar memberikan tanggapan? Naila ini sudah harap cemas, HC. Takutnya nanti ada yang bertanya saya tidak bisa menjawab, katanya tadi bisik-bisik ke ibu ya. Tidak ya Naila? Oke, berarti itu berita hoax. Yuk, ada yang mau bertanya atau sekedar memberikan masukan atau memberikan saran? Kalau kata Rudi, terus aja ketika ada yang berprestasi ini udah bagus. Cukup aja Bu, biar nanti tidak kepanjangan waktunya dan sebagainya. Ada lagi? Yuk. Nah Indun biasanya yang suka mengomentari, pasti belum. Kenapa ini tidak ditanggapi? Karena tidak begitu bisa. Jangan takut. Ibu bisa dikomentar nanti. Jangan takut begitu. Sudah? Ada yang mau lagi berkomentar? Tidak ingin memberikan tanggapan? Iya, karena untuk unsurnya ini sudah pas dan juga kesimpulannya ada kaitannya dengan teks yang ditelah tadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tidak baca salam ya, tadi baca salam sekarang tidak baca salam. Tidak apa-apa. Sebelum yang kelompok selanjutnya yang mana tadi? Yang ini ya? Kelompok yang mana? Yang ini. Kemudian setelah ini itu. Yang lain ini. Terus kita beranjak ke ini, kayaknya udah pada sibuk, tapi tidak begitu ngantuk ya, tapi kenapa lesu? Kita tepuk semangat dulu. Tahu ya tepuk semangat? Coba. Oh, tahu ya?
dua kali tek. Berarti kalau ibu bilang 2 kali, diam aja. Ya. Berarti kalian belum berkonsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali. Sip, bagus. Kita lanjut ke presentasi kelompok berikutnya. Tepuk tangan dulu. Berarti konsentrasi ya. So, silakan kelompok ICUB. Sama kelompoknya ICUB. Yang kedepannya boleh siapa aja yang sudah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Hasil analisis dari kelompok saya. 146 masjid di Gaza hancur total sepanjang 100 hari serangan Israel. Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Palestina menjadi target serangan pesawat tempur Israel. Di mana peristiwa itu terjadi di tempat ibadah Jalur Gaza. Kapan peristiwa itu terjadi? 7 Oktober 2023. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga Palestina. Mengapa Israel dirangsang menyerang tempat ibadah? Karena merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Menurut mereka, para pejabat Israel secara konsisten berusaha mengaitkan konflik Israel-Palestina dengan agama hingga menggunakan simbol-simbol dan teks-teks agama mengusir serta merampas hak asasi dasar mereka, warga Palestina dari tanah mereka. Kalau orang tawang itu pakai logatnya orang tawang, sangat membaca. Di Jalur Gaza. Itu beritanya internasional loh, Gaza dan Palestina. Masa dibawa pakai logat orang tawang? Jadi gunakan logatnya, logat yang nasional ya. Jadi logat datar. Terima kasih ICT. Yang lain ada yang mau sekedar memberikan tanggung jawab? Oke, boleh kelompok yang ini atas. Belum kan? Ini dulu. Satu dulu. Kapan masjid? Kapan masjid? Di Gaza didirikan? Ada tidak di teksnya? Ada katanya. Ada. Berarti tadi dibaca ya? Tinggal disebutin aja. Oh, lupa. Ada kapan masjid di Gaza didirikan? Ya, berarti ada di teksnya. Oh ya, ada tuh. Pertama kali didirikan pada abad ke-7 di atas reruntuhan gereja era Bizantium yang dibangun di atas kuil Romawi kuno. Ya, sip. Nah, kelompok ada lagi. Oh, kesimpulannya belum dibacakan. Belum dibuat. Belum dibacakan. Silakan baca kesimpulan. Sengaja ICLP itu tidak membacakan kesimpulannya. Biar kalian itu memperhatikan atau tidak. Silakan baca. Kesimpulan dari presiden di atas adalah pada tanggal 7 Oktober 2023, Palestina menjadi target serangan pesawat tempur di Israel di tempat ibadah Jalur Gaza. Hal itu terjadi karena merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional. Menurut mereka, para pejabat Israel secara konsisten berusaha mengaitkan konflik Israel-Palestina dengan agama hingga menggunakan simbol-simbol dan teks agama mengusir serta merampas hak asasi dasar mereka. Warga Palestina. Itu sudah cukup. Kelompok Revi, kan tadi yang bertanya kelompok Revi. Sudah. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan atau sekedar memberikan tanggapan? Tidak? Cukup ya, karena waktunya sudah ini mepet sekali. Terima kasih untuk kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan. Kasih bos ya. Yuk, kelompok yang selanjutnya, kelompok Rasti. Biasanya Rasti atau Anurin yang mau berdepannya Pak? Kenapa? Gak apa-apa. Jadi nanti yang mana yang yuk, Adi saya. Nah, ini laki-laki pertama yang maju ke depan ya. Nanti pertama Asti.
masjid di Gaza Aceh kota sepanjang 1 mil serangan Israel. Untuk berita apa terjadi serangan Israel ke Palestina? Siapa yang mengalaminya? Palestina. Di mana peristiwa itu terjadi? Di jalur Gaza Palestina. Kapan peristiwa itu terjadi? 7 Oktober tahun 2003 sampai 1 Januari 2004. Mengapa peristiwa terjadi? Sebab Israel ingin merebut hak Palestina. Bagaimana peristiwa terjadi? Mereka menjawabkan Israel Palestina dengan agama juga menggunakan simbol-simbol dan teks-teks agama untuk menguasai kesimpulan dan deskripsi berita di atas. Selama peperangan Israel di Palestina selama 100 hari menyebabkan 140 masjid di Gaza hancur. Sudah selesai. Ayo, ada yang mau? Kayaknya ini sudah ada bisik-bisik tangga nih. Kalau yang ngomong itu takut-takut nanti takutnya dihujat nanti. Soalnya beliau ke depan. Yo, silakan Pak. Coba. Apa kira-kira menurut ini saja kira-kira ada Indonesia? Ini apa? Ada yang kelompok yang ini? Kenapa sih? Coba ada yang ini? Ada yang bisa? Mau bertanya? Nanti saja. Ini kan dulu. Yo. Ini bertanya? Oke, bagus Sob. Yuk. Oh, sini. Oh iya, membacanya kurang jelas. Terus sambil tertawa, itu betul. Jadi intonasi dan pelafalan huruf demi hurufnya tidak terdengar begitu jelas. Nanti untuk di depan nanti perbaiki ya. Oh, belum ada jawaban. Mereka meminta jawaban. Karena Israel ingin menguasai Palestina. Nah, ada lagi? Mengapa Israel menyerang tempat ibadah? Mengapa Israel menyerang tempat ibadah? Ada yang mau ini mengomentari pertanyaan dari Agni, kira-kira apa pertanyaannya sih? Coba diulang. Mengapa Israel menurut kita saja, kita kan sebagai manusia ya, ada unsur kemanusiaan. Mengapa Israel tidak boleh menyerang masjid, padahal kan lebih dari sampai 100 hari kemarin serangan itu kan lebih dari 145 masjid yang hancur. Itu kan tidak boleh. Iya. Selesai ya? Yuk, tepuk tangan untuk kelompok Kurdi. Terakhir ya, ayo siap. Yuk. Bakti nasi waktu, ayo. Ayo waktu nih. Ayo, Pak, satu lagi, satu kelompok lagi. Waktu. Ras waktu, ras. Ayo. Ya, lo tinggal baca doang kan? Ngasih cek ke depan. Yuk, sit ambil sit.
bagian yang kelompok yang ini, Ibu minta tidak ada tanggapan karena waktunya sudah selesai. Jadi Ibu akan ambil kesimpulan saja karena waktunya sudah hampir habis. Kita belum melakukan asesmen untuk pembelajaran hari ini untuk yang sumatifnya ya. Yuk, ya apa-apa. Dibaca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Apa yang terjadi kecelakaan kereta api di mana tersebut? Ya, kecelakaan berapa tadi? Bandung, Jawa Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat, tanggal 5 setelah hari yang menetap. Nonton tidak? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Waktu Asisten masinis, pramugara, dan petugas keamanan. Bagaimana urutan peristiwa itu? Kesimpulan dari peristiwa atas sedikitnya 4 orang meninggal dunia dan 22 lainnya luka-luka akibat kecelakaan kereta api yang terjadi di Bandung. Nah, cukup ya? Cukup. Terima kasih untuk kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan. Meskipun kelompok yang ini Ibu tidak beri kesempatan karena waktunya sudah mungkin mepet ya. Kita akan lakukan asesmen. Nah, pembelajaran yang Ibu refleksi dulu kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang kita pelajari itu unsur-unsur teks berita itu ada berapa? Yang disusun dalam sebuah kata yaitu adiksi atau kalau dalam bahasa Inggrisnya 5W1H. Kemudian apa saja yang akan kita lakukan saat menyimpulkan teks berita? Membaca, mencatat isi pokok, menyusun pokok, menulis berdasarkan pokok pikiran yang telah ditemukan. Nah, untuk sekarang untuk pembelajaran terakhir kita akan melakukan sumatif. Silakan tabletnya ambil satu orang satu. Linknya nanti di sini. Apa yang itu bagian di kios. Nah, ada yang apa nih, Hepri? Ini jauh-jauh videonya. Sama ya, kan dek-dek. Buka tabletnya Ibu Pin, kemudian buka Chrome, lalu ini HTTPS-nya di depan. Silakan HTTPS-nya ada di depan ya. Diketik saja di Chrome-nya. Diketik saja nanti akan muncul teks sumatifnya sesuai dengan tinggal mengklik nama-nama kalian saja. Nanti nanti habis yang sudah selesai itu sini selesai. Ya, bisa ini selesai tinggal dibuka lagi dan bisa pakai login pakai Ibu. Kalau mati berarti butuh pas ya sambil dicas aja. Yang mati nanti sambil dicas. What are you doing? Video. Salah mama yang baterainya low silakan mendekati ini. Tinggal buka ke Chrome, kemudian lihat HTTPS-nya, silakan kerjakan. Di situ ada 10 soal. Kerjakan, klik nama kalian ya, klik namanya di kan ada biodata ya. Mana kamu lali, Bu? Ya, login. Ibu. HTTPS-nya. Mendekati ini, bergantian duduknya. Mendekati ini yang Google Chrome-nya. Mendekati Febri, penuh. Kalau penuh, pindah silakan Dea yang ke sini. Ya, tak apa-apa. Cukup untuk mengajarkan sekarang. Silakan geser ke sana. Nanti setelah ada yang sudah masuk? Oh, iya.
Yuk. Form scale PN 5 DZL. Besar Z, ya tinggal diklik Q. QJ-nya ini J besar. Q itu pakai apa? Di depan Q ada huruf apa ya? Pasti ini tidak ada huruf I di sini. VN 5 DD F D-nya besar, D-nya besar. A Y 59 Q J-nya besar, S-nya kecil. Kemudian Q.
Ini simpan aja dulu. Kita akan tutup dulu. Dok, saya simpan dulu. Ini masih ada yang anteng-anteng saja. Apa-apa, simpan dulu saja di depan. Kita akan melakukan ini assessmentnya sudah bagus. Ada ini. Dan masuk nanti untuk silakan ya. Yang belum memenuhi syarat ada 2 orang yang memenuhi KKN, silakan nanti ditingkat lagi untuk ini ada ya nanti ya silakan tingkatkan lagi dalam belajarnya untuk yang materi unsur-unsur berita. Nah, karena waktunya sudah habis ya, untuk pertemuan yang selanjutnya kalian pelajari biasanya setelah unsur apa? Kaidah kebahasaan. Nah, nanti di rumah cari informasi tentang struktur dan kaidah kebahasaan bisa dicatat langsung nanti. Kita di sini tinggal mendiskusikan. Karena pembelajarannya sudah selesai, siap dulu. Pembelajarannya sudah selesai, kita